tadi mungkin Bu Stiani sudah bahas juga tuh jenis-jenis investasi dan lain sebagainya. Saya malah mau balik back to basicnya dulu gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kita semua sebagai pengelola ya. Maka financial literacy itu nanti akan membagi tentu untuk individu dan juga untuk kita sebagai para pengelola di keuangan daerah gitu ya. Eh, saya menamakan slide-nya ini, temanya ini adalah long-term investment, living an impactful life through financial literacy, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita eh, sebenarnya webinar ini kita sama-sama berdiskusi ini itu adalah long-term investment juga untuk Bapak Ibu ketahui. Mungkin sebagai gambaran singkat gitu ya, kalau kita bisa memanage keuangan kita dengan sangat baik, gitu ya Bapak Ibu. Rasanya seberapapun gaji yang kita miliki saat ini, kita bisa tetap melakukan investasi kecil-kecilan, gitu Bapak Ibu. Karena pada dasarnya eh, kalau kita tahu eh, seberapa aman, misalnya kita mau mengeluarkan uang kita, pengeluaran kita seberapa banyak, jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya Bapak Ibu. Nah harusnya itu semua akan menjadi eh, apa gambaran bagi kita semua untuk bisa melakukan personal finance gitu ya, terutama dalam keuangan paling gampang itu kalau kemarin waktu pandemi itu misalnya personal finance untuk keuangan keluarga gitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Kita pengen punya kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya investasi gitu ya, finansial itu pasti akan membuat kehidupan menjadi semakin baik. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami terkait financial literacy sendiri. Jadi ada banyak instrumen investasi itu. Tadi sudah dibahas terkait dengan sukuk, mungkin terkait dengan obligasi, saham gitu ya Bapak Ibu. Main saham itu menjadi salah satu hal yang juga menarik. Tapi kalau kita tidak memahami, maka bukannya untung malah buntung. Nah, maka saya akan memulai dengan seberapa penting uang bagi kita. Jawabannya pasti penting. Jawabannya uang itu ya kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, gitu ya. Dan uang bagi anggaran bagi kita sebagai pengelola keuangan daerah itu menjadi satu hal yang penting. Kita nggak punya uang, nggak punya budget, kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya, Bang. Sebenarnya balik lagi mengelola keuangan adalah sebuah seni, Bapak Ibu. Kalau saya bilang, karena sekali lagi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam mengelola keuangan. Hanya adalah apakah kita bisa memanfaatkan sumber daya dalam hal uang yang kita punya dengan baik. Nah, bagaimana misalnya, nah ini ya Bapak Ibu, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate dengan kita. Gimana kalau saat banyak diskon gitu ya, ada kita pengen beli, 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 beli. Kita butuh liburan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pengen liburan, kita juga punya hobi misalnya. Mancing, main golf misalnya gitu. Kita bagaimana eh, membayar keperluan anak dan keperluan keluarga. Ya. Bagaimana kendala dalam manajemen keuangan. Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate dengan kita. Gitu. Gimana kita pengen uang kita segini tapi kita pengen berinvestasi? Gimana kalau kita punya anggaran ini membengkak gitu ya Bapak Ibu? Harus ngambil dari mana? Karena kadang-kadang apa yang mungkin kita sudah rumuskan, apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan planningnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting uang bagi Anda, maka jawabannya pasti penting. Balik lagi Bapak Ibu, financial literacy ini adalah kita punya banyak maksud dari financial literacy atau literasi keuangan ini, yaitu mengelola bagaimana kita bisa mengelola anggaran dengan efisien, bagaimana kita bisa menabung atau berinvestasi dengan jangka panjang, bagaimana kita bisa menghindari jebakan atau utang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga bagaimana bisa memahami misalnya kebutuhan premier, kebutuhan tersier, gitu.
bagaimana bisa mengetahui tujuannya berdasarkan kondisi, bagaimana menghindari dari resiko yang tidak diinginkan atau sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Contohnya waktu kemarin kita mengalami COVID, gitu ya Bapak Ibu. Dan bagi bagi kita sebagai individu maupun bagi pemerintah mengambil keputusan itu harus meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Kan sederhananya demikian, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kita sudah semakin baik ya. Kondisi literasi keuangan di Indonesia. Dari 2013 ini belum 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 banyak mungkin ya orang yang sangat paham terkait dengan financial literacy. Mulai 2016, 2019, 2022 ini literasi keuangan ini menjadi semakin baik. Karena apa? Sekarang semua lembaga keuangan, bank maupun misalnya perusahaan asuransi dan lain sebagainya itu wajib untuk melakukan financial literacy atau literasi keuangan. Kenapa Bapak Ibu kita pengen Indonesia emas 2045? Maka ketika Indonesia emas kita harapannya juga sejahtera gitu ya Bapak Ibu. Nah, kesejahteraan itu tidak semerta-merta dibangun hanya dengan omong-omong kosong belaka, tetapi kita harus punya literasi keuangan yang baik. Karena dengan literasi keuangan yang baik, maka kita akan memanfaatkan uang dengan baik. Dengan kita memanfaatkan uang yang baik, uang yang kita miliki itu bisa berlipat ganda. Gitu. Namun yang terjadi juga banyak eh, perusahaan-perusahaan investasi yang menawarkan investasi-investasi bodong, gitu ya Bapak Ibu ya. Menggunakan influencer seperti yang kita kita ketahui bersama gitu ya. Menggunakan influencer untuk masukin akhirnya semua orang all in dengan uang yang dimilikinya. Pada saat itu juga kita tidak bisa mengelola keuangan. Pada saat itu juga kita mengalami kesulitan keuangan. Karena kalau udah kesulitan keuangan sangat sulit Bapak Ibu. Maka begini Bapak Ibu, karena kondisinya sudah semakin baik, maka harapannya gitu ya Bapak Ibu, terutama di teman-teman Bapak Ibu pengelola dari Kota Tangerang ini, itu juga bisa memanfaatkan apa yang sudah kita miliki bersama, gitu yaitu ilmu yang kita miliki bersama, yang kita pelajari bersama. Maka penting untuk kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa? Mata uang semakin meningkat, Bapak Ibu. Nilai mata uang, jangan lupa. Saya pinjam Bapak Ibu uang 100.000 saat ini, dengan saya kembalikan 100.000 lagi tahun depan, itu pasti nilainya sudah berbeda. Maka itulah yang tadi kita bilang, kalau uang itu jangan diendapin aja gitu. Uang itu kalau kita punya, maka kita putar. Kita manfaatkan dengan baik gitu uang. Gitu. Jadi eh, ini Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan karena meningkatnya perubahan mata uang ya mempengaruhi pasti biaya pengeluaran. Ya, simpel sederhananya gini Bapak Ibu bahasanya. Dulu dulu mungkin zaman Bapak Ibu zaman kita semua permen 1.000 masih dapat 10 gitu ya Bapak Ibu. Sekarang bahkan permen nggak dapat 1.000 gitu, atau 1.000 aja paling cuma dapat satu. Nah, karena kebutuhan yang semakin meningkat juga, ya mata uang nilainya juga semakin berubah, ya maka kita perlu kelola keuangan dengan baik. Bagaimana kita juga bisa membangun perencanaan strategis? Ini menjadi satu hal yang penting, Bapak Ibu. Nah, maka membutuhkan juga rencana yang tertuang dalam anggaran. Ataupun kalau Bapak Ibu kita punya pembukuan sederhana lah gitu ya. Oke, gaji kita misalnya 5 juta, 5 juta ini kita pakai sekolah anak, oh gratis atau sekolah anak ya taruhlah uang jajan 500.000 misalnya. Kemudian eh, biaya pengeluaran kita misal bensin dan lain sebagainya sekian. Itu kalau secara pribadi. Tapi kalau secara organisasi, maka kita akan melihat gitu ya, misalnya, eh, oke anggaran belanjanya kita mau belanja apa tahun depan. Nah, jangan sampai hal-hal yang bersifat administratif terlalu banyak, itu uang kita kelola untuk hal-hal yang bersifat administratif terlalu banyak. Kita juga penting untuk bisa bertanggung jawab untuk atas keputusan yang diambil gitu. Jadi kalau kita memang memutuskan untuk investasi ini dan nominal sekian ya oke. Maka kita perlu
pahami juga, kita perlu sesuaikan juga gitu. Kita perlu bertanggung jawab juga dengan apa yang kita ambil. Jadi bukan berarti orang punya literasi keuangan mungkin nggak pernah salah gitu dalam mengelola keuangannya. Enggak, Bapak Ibu. Karena sekali lagi seni tadi saya udah bilang dan dalam mengelola keuangan itu ya kadang-kadang nggak jarang gitu ya Bapak Ibu. Selain kita punya knowledge-nya, kita juga main feeling. Oh ini investasi ini nih bakal bagus. Bagaimana melakukan investasi itu? Gimana kita bisa menilai investasi ini adalah investasi yang baik atau tidak? Kuncinya Bapak Ibu dalam mengelola financial literacy, dalam mengelola finance kita perlu apalagi instrumen investasi, kita perlu banyak untuk melihat dan membaca dari berita-berita yang disajikan. Nah, ini nih Bapak Ibu, penting untuk tidak berinvestasi secara sembarang. Karena beragamnya instrumen investasi keuangan itu membuat kita punya banyak pilihan. Banyak pilihan itu belum tentu pilihannya yang bagus-bagus. Kadang-kadang kita kemakan omongan teman kita, ya. Kadang kita kemakan omongan teman kita. Kita ambil ajakan teman-teman kita. Oke, em, ini ya, gitu. Kita investasi di sini ya, gitu ya. Beli emas yuk, beli emas, emas, beli emas. Oke, beli emas. Terus akhirnya misalnya ikut itu ya kripto ya, investasi kripto ya dan lain sebagainya. Nah, itu juga akhirnya jadi gimana tuh Bapak Ibu? Akhirnya yang terjadi adalah menjadi kita sembarangan melakukan investasi karena kita modal percaya gitu. Asuransi adalah salah satu bentuk investasi ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam kita memilih asuransi juga sama, kita perlu detailin dulu kalau adanya Bapak Ibu memilih asuransi. Kita perlu detailin dulu mana nih yang menguntungkan untuk kita. Jangan sampai kita bayar 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 kita tidak menguntungkan. Kita anggapnya berinvestasi, tapi ternyata kita tidak dapat pengembalian yang menguntungkan.